Dan di ibadat terakhir ini saya memberikan judul Gereja Tanpa Roh Kudus. Kita akan belajar dari teguran Yesus kepada jemaat di Sardis. Saudara, mari kita langsung aja baca Alkitab, Wahyu pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-6. Saudara. Ayat 1 sampai 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita harus mendekati kitab Wahyu, approach kitab Wahyu itu dengan sikap yang benar. Banyak orang terjebak kepada untuk memecahkan kode rahasia, menebak-nebak siapa sih antikris. Saudara, kalaupun antikris datang sekarang, Anda pasti akan tahu siapa dia. Banyak gereja dari abad ke abad berusaha menebak siapa antikristus dan kebanyakan semua salah. Kita nggak perlu tebak siapa antikristus itu. Karena kalau dia datang pasti Anda akan tahu siapa dia. Dan kalau dia belum datang di masa kita hidup, Anda harus tahu bahwa roh antikris itu sudah bekerja sampai hari ini. Itulah sebabnya kitab Wahyu itu diberikan kepada kita, supaya kita itu bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kitab Wahyu itu bertuliskan Revelation, nggak pakai S, dengan kata lain itu tunggal. Jadi sebetulnya maksud dari kitab Wahyu itu adalah mewahyukan akan pribadi Yesus. Ini adalah wahyu tunggal, bukan kumpulan wahyu. Wahyu tunggal tentang siapa Tuhan, siapa Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, jadi maksud dari kitab Wahyu ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk supaya Anda bisa bermain teka-teki, memberikan tebakan, tapi ini adalah suara Tuhan bagi kita yang hidup, anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman. Ini mempersiapkan kita untuk kita ini bisa menghadapi atau mempersiapkan kita menjelang kita hidup di dalam kekekalan. Untuk kita bisa punya pengenalan akan Kristus, kita supaya bisa kenal Tuhan dan bagaimana kita bisa hidup di hadapan Allah. Itulah maksudnya. Saudara. Nah, yang luar biasa adalah di dalam ketujuh surat ada kesamaan. Selalu diawali dengan kata-kata, saudara, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Laodikia, Philadelphia. Selalu ada kata-kata sama tuliskan kepada malaikat jemaat. Siapakah malaikat jemaat di sini? Ini ditujukan kepada gembala dan para pemimpin rohani di dalam gereja setempat. Lalu setelah itu, selalu Yesus akan memperkenalkan dirinya sesuai dengan keadaan dari gereja lokal tersebut. Di gereja Efesus, saudara, gereja yang mega church, gereja yang digembalakan oleh Timotius yang dirintis oleh Paulus. Saudara, 60.000 jemaat. Saudara, dia memperkenalkan dirinya sebagai yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya. Ketujuh bintang itu adalah para pemimpin di dalamnya. Dan yang berjalan di tengah-tengah kaki Dian itu. Kaki Dian itu simbol gereja. Kaki Dian itu menerangi, simbol dari gereja dipanggil untuk menerangi, berdampak, berpengaruh di dalam dunia ini. Saudara, itu sangat relevan dengan keadaan dari gereja lokal yang ada di Efesus. Mereka semua itu tekun, mereka semua itu tidak kenal lelah, dipuji sama Tuhan, tapi
Ada satu titik hati mereka bergeser. Mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Dan dikatakan kalau mereka gak bertobat, Tuhan akan mencabut kaki Dian itu. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang berjalan di dalam gereja, di dalam kaki Dian. Dia ada di dalam gereja dan dia menilai, dia mengukur gerejanya. Smyrna itu adalah gereja yang teraniaya, ditindas. Mereka itu ditimpa penindasan, kesusahan. Bahkan mereka itu karena mereka itu didiskriminasi, saudara, mereka itu ditindas sehingga mereka itu miskin bukan karena malas. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai akulah yang awal dan yang akhir. Aku menderita, aku mati dan aku bangkit. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang selalu hadir dalam kehidupan mereka, menyertai mereka bahkan di tengah penderitaan. Akulah yang awal, aku ini selalu ada bagimu. Aku selalu ada di masa sekarang, bahkan untuk hari esokmu, aku juga ada di sana menyertaimu. Engkau gak sendiri, Tuhan menyertai. Dan bahkan aku tahu penderitaanmu, karena aku juga pernah menderita, mati dan aku bangkit. Itu menguatkan jemaat di Smyrna. Di Pergamus, beda lagi. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang memegang pedang di tangannya. Saudara, dia memperkenalkan dirinya sebagai hakim karena di Pergamus mereka hidup di dalam kompromi. Di Tiatira, beda lagi. Dia memperkenalkan dirinya sebagai akulah anak Allah. Yang matanya bagaikan nyala api, yang kakinya seperti tembaga. Kenapa dikatakan di situ? Karena di Tiatira mereka itu menyembah salah satunya yang dewa yang paling besar, itu dewa Apollo. Itu yang dikatakan sebagai anak Allah atau the son of God. Itu anaknya Zeus. Makanya Yesus memperkenalkan dirinya, akulah anak Allah yang sejati. Akulah yang punya otoritas. Dan matanya itu seperti mata yang seperti nyala api. Maksudnya gimana? Tiatira itu gereja yang sungguh Tuhan itu puji juga. Tapi Tuhan punya sesuatu yang perlu diadres. Rupa-rupanya di situ ada seorang pengajar yang mengaku nabi, yang di dalam manipulasi karena dia berpengaruh, dia memanipulasi jemaat untuk bisa kompromi, berzina dan berbuat dosa. Menyembah berhala, makan makanan persembahan berhala. Saudara, itu gak luput dari pandangan Tuhan, itu matanya Tuhan itu seperti X-ray. Lalu dikatakan kakinya itu seperti kaki tembaga. Dengan kata lain, penghakiman itu akan dijalankan karena tembaga itu lambang dari kalau dalam terminologi bait suci, tembaga itu mesbah dari korban bakaran itu dari tembaga, lambang dari penghakiman itu akan dijalankan Tuhan dengan teguh dan tanpa kompromi kalau mereka tidak bertobat. Beda lagi dengan Sardis. Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya di Sardis? Coba kita baca sama-sama. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Saudara, kenapa kok Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pemilik dari ketujuh roh Allah? Kita tahu tujuh roh Allah itu lambang dari kesempurnaan pekerjaan Roh Kudus. Tujuh roh Allah inilah lambang dari pekerjaan Roh Kudus atau pribadi Roh Kudus yang berkarya di tengah umatnya. Alkitab berkata, Yesaya 11 ayat 2, coba dimunculkan. Dikatakan begini, ada tujuh roh Allah. Yang pertama adalah roh Tuhan akan ada padanya. Roh Yahweh. Yang kedua, roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Allah. Saudara, roh Tuhan akan ada padanya. Roh Kudus sang sumber kehidupan, roh Allah sendiri. Lalu roh hikmat. Saudara, itu yang menyebabkan kita itu bisa mengambil keputusan dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, yang relevan dengan situasi kita. Roh Kudus itulah yang memberikan kita hikmat. Roh pengertian yang membuat kita bisa mengalami pengertian. Kita bisa mengambil pengertian di balik sebuah peristiwa, di balik sebuah firman. Dialah yang memberikan kita pengertian, katakan amin. Ada roh nasihat ketika kita membutuhkan tuntunan. Roh Kudus itu bisa memberikan tepat
nasihat yang tepat untuk situasi kita pada hari ini. Roh keperkasaan ini bicara mengenai bagaimana Roh Kudus bisa mendemonstrasikan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dimana kekuatan manusia tidak mampu lakukan. Dialah yang melakukan kemustahilan. Roh pengenalan membuat kita bisa mengenal siapa Tuhan. Tanpa Roh Kudus, Anda nggak mungkin bisa kenal Tuhan. Tanpa Roh Kudus, Anda nggak mungkin bisa kenal kebenaran. Sekalipun Anda itu cerdas dan pandai, Anda bisa membaca Alkitab dan mendapatkan kebaikan dari sana. Tapi tanpa Roh Kudus, Anda tidak bisa mengerti kandungan atau bobot rohani di dalam sebuah kebenaran. Saudara, kecerdasan kita nggak cukup untuk bisa kenal kebenaran. Yang terakhir adalah roh takut akan Allah. Katakan amin. Itu membuat kita itu bisa berjalan dengan Roh Kudus tanpa takut akan Tuhan. Saudara, Anda nggak mungkin bisa berjalan dengan Roh Kudus. Karena gara-gara takut akan Tuhan, Anda bisa membenci apa yang Tuhan benci. Karena takut akan Tuhan, kita juga bisa menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan, definisinya Amsal berkata, itu adalah membenci kejahatan. Saudara nggak mungkin bisa berjalan dengan Tuhan tanpa respek, hormat kepada Tuhan. Katakan amin. Pertanyaannya, kenapa kok Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang memegang ketujuh roh Allah dan yang memegang 7 bintang itu? 7 bintang itu pemimpin-pemimpin di dalam gerejanya. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena itulah masalah dari gereja Sardis. Coba kita baca ayat berikutnya. Masalahnya apa? Di sini, saudara. Dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati, tanda seru. Saudara, gereja di Sardis ini gak seperti gereja lokal yang lain. Saudara, kalau di Efesus masih dipuji sama Yesus. Di Sardis gak ada pujiannya sama sekali. Di Smyrna, gereja ini mengalami penganiayaan dari luar. Mereka ditindas, mereka didiskriminasi, sangat sulit. Di Pergamus beda, musuhnya bukan dari luar, musuhnya dari dalam. Saudara, ada ajaran Bileam dan ada ajaran sesat di situ. Ada ajaran Nikolaus. Tiatira juga sama. Ada bahkan pengajar atau nabi yang ngajarin ajaran sesat. Saudara, Sardis ini nggak ngalami itu semua. Nggak ditindas seperti Smyrna, saudara. Juga nggak ada musuh dari luar dan musuh dari dalam. Dia nggak ngalami itu semua. Tapi anehnya sama sekali tidak ada pujian daripada Yesus. Ada sih dipuji nanti, ada beberapa orang saja. Tapi sebetulnya itu bukan pujian. Gereja Efesus masih dipuji. Pergamus pun masih ada pujiannya walaupun ada yang dicela. Bapak Ibu. Tapi di Sardis ini, sindirannya begitu kental daripada Yesus. Engkau itu punya reputasi hidup. Gerejamu itu ramai pengunjung. Bahkan mungkin kalau di zaman modern ini, bisa jadi ini ada gereja yang ramai pengunjung, gereja yang praise and worship-nya itu modern, gereja yang program-programnya mungkin menjawab kebutuhan. Jadi kelihatan sangat penuh dengan aktivitas, tapi sejujurnya Yesus berkata, engkau mati. Dan ini masalah Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa kok gereja ini dikatakan mati? Bahkan bukan hanya mati, coba perhatikan ayat berikutnya. Dikatakan begini, bangunlah, berarti selama ini tidur. Berarti gereja ini tertidur secara rohani. Ini mati secara rohani. Dan kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Jadi mayoritas semuanya sudah mati, sisanya sekarat sudah hampir mati. Tapi gerejanya masih beroperasi, masih punya program, masih ramai pengunjung. Dan bukan hanya itu,
semua pekerjaanmu aku dapati tidak sempurna. Kata sempurna di sini dalam bahasa aslinya, saudara saya bacakan ya. Dalam bahasa aslinya itu artinya pepleromena, artinya penuh, selesai, lengkap, tuntas. Penuh, selesai, lengkap, tuntas. Apa maksudnya di sini? Jadi kata sempurna di sini bukan berarti pekerjaan mereka itu seperti orang kalau ini loh, perfeksionis itu berarti perfect, sempurna. Gak ada cacatnya sama sekali. Bukan, ini bukan tentang gak ada cacat atau tidak. Tapi dari bahasa aslinya, kata sempurna di sini itu punya dua arti paling tidak. Tuntas dan selesai, itu yang pertama. Yang kedua itu lengkap atau matang. Maksudnya bagaimana? Jadi semua pekerjaan mereka itu gak ada yang tuntas di hadapan Tuhan. Gak ada yang selesai, semua dikerjakan itu separuh-separuh. Ingat bahwa Tuhan itu memakai tubuhnya, itu gereja, untuk melanjutkan misinya di muka bumi. Katakan amin. Itulah tugas daripada gereja. Setiap gereja itu akan mengemban yang namanya amanat agung. Itulah misi Yesus Kristus yang dilepaskan. Karena Yesus sudah naik ke sorga, maka gerejanya yang masih tinggal di muka bumi harus menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi. Katakan amin. Tapi yang terjadi, pekerjaan Tuhan gak pernah selesai, tidak pernah tuntas di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan sebuah visi, Tuhan memberikan mandat, Tuhan itu sudah menginvestasikan banyak hal di dalam gereja Sardis, tapi itu semua tidak menuntaskan pekerjaan atau rencananya atas gereja Sardis. Semua pekerjaannya gak ada yang rampung. Arti kedua itu gak lengkap atau tidak matang. Saudara, kelihatannya gerejanya itu ramai pengunjung, tetapi semua orang tidak ada yang mengalami pertumbuhan rohani. Mereka semua mandek secara rohani. Mereka semua itu bayi rohani. Mereka stagnan. Itulah yang ditegurkan dari Paulus itu menegur jemaat Korintus. Kenapa saudara? Mereka katakan kamu masih duniawi, kamu itu masih bayi rohani, kamu gak bisa makanan-makanan keras. Kamu hanya bisanya minum susu. Berarti mereka itu kekanak-kanakan. Kenapa? Kok mereka itu gak bisa berkembang dengan sempurna? Kenapa mereka gak bisa bertumbuh dewasa, matang di hadapan Tuhan, bahkan berbuah? Sederhana, karena ada satu penyebab yang sangat krusial, yang sangat signifikan. Saudara, coba kita baca ayat berikutnya supaya kita tahu. Ini penyebabnya. Ayat yang keempat sekarang. Ayat yang keberapa? Ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, ayat 4 perhatikan. This is the point. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku. Katakan berjalan dengan aku. Dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 4 ini menjelaskan mengapa gereja Sardis mati rohaninya. Sekalipun programnya masih ada. Ibadahnya masih ramai pengunjung. Tapi pekerjaannya gak ada satupun yang sempurna. Tuntas, selesai, gak ada kedewasaan. Sederhana. Karena mereka tidak berjalan dengan Roh Kudus. Ayat 4 dikatakan, dari sekian jemaat, cuman ada segelintir atau beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Dan mereka akan berjalan dengan aku. Anda harus tahu, syarat untuk berjalan dengan Roh Kudus itu kekudusan. Katakan amin. Dan inilah yang menjadi penyebab mengapa gereja Sardis mati. Karena yang berjalan dengan Roh Kudus itu cuman segelintir. Sisanya, kata Sardis itu artinya sisa. Katakan sisa. Jadi
Cuman tersisa sedikit. Saya nggak mau kita ini hanya menjadi sisa-sisa, katakan amin. Sedangkan mayoritas, kebanyakan dari mereka itu hidup tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu. Loh, bagaimana sih ceritanya kok bisa ada jemaat hidup tanpa Roh Kudus? Bisa. Makanya Paulus itu mengkategorikan ada 3 jenis orang. Ya, banyak orang Kristen itu hidup dengan taraf yang berbeda. Oleh karena pimpinan Roh Kudus, Paulus itu menuliskan di dalam kitab Korintus, ada 3 jenis orang. Yang pertama itu adalah natural man. Yang kedua itu adalah carnal man. Yang ketiga itu spiritual man. Apa bedanya? Yang pertama, natural man itu adalah orang-orang berdosa belum lahir baru. Mereka belum mengalami karya penebusan, mereka belum lahir baru, mereka hidup tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Apa yang terjadi ciri-cirinya menurut kitab Korintus saya nggak bisa buka karena keterbatasan waktu. Saudara, ciri-cirinya adalah mereka nggak bisa mengenal kebenaran, perkara-perkara rohani itu dianggap kebodohan bagi mereka. Walaupun mereka itu bisa baca Alkitab dengan kecerdasan mereka, tapi tanpa Roh Kudus mereka nggak bisa mengenal kandungan rohani di dalamnya. Karena mereka belum lahir baru. Mereka masih di bawah kuasa dosa. Yang kedua adalah carnal man. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, tetapi mereka hidup dikendalikan oleh hawa nafsu dan bukan Roh Kudus. Mereka adalah orang Kristen yang hidup tanpa Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri mereka, tapi mereka tidak mengizinkan Roh Kudus mengendalikan mereka. Inilah yang namanya manusia kedagingan, carnal man. Manusia duniawi yang disebut di dalam Alkitab. Yang ketiga adalah manusia rohani, spiritual man. Ini adalah orang-orang, saudara, yang hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Apa bedanya manusia kedagingan dengan manusia rohani? Bedanya di sini. Yang satu, mandek rohaniannya. Stagnan, bayi rohani terus. Nggak ngalami perubahan hidup, nggak ngalami buah Roh Kudus nggak ada dalam kehidupannya. Mereka hidup di bawah bayang-bayang kekalahan. Dikalahkan oleh godaan, dikalahkan oleh dosa, dikalahkan oleh keadaan. Sementara yang satu hidup dalam kemenangan. Yang satu hidup di dalam beban berat. Yang satu hidup memancarkan sukacita, damai sejahtera. Kok bisa ya? Yang satu dikuasai oleh cinta uang, pelitnya bukan main, egoisnya bukan main. Yang satu kenapa kok bisa generous? Kenapa kok bisa berkorban bagi Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan? Karena yang satu hidup dikendalikan dagingnya, yang satu hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau orang berdosa itu sudah gak usah ngomong, saudara. Disinilah yang membedakan, makanya di Sardis cuman ada segelintir orang yang hidup berjalan dikendalikan oleh Roh Kudus. Mereka itu berpakaian putih, dengan kata lain mereka itu hidup di dalam kekudusan. Mereka berjalan dengan aku. Sedangkan yang lain mayoritas, saudara, mereka itu orang Kristen, bisa jadi mereka sudah lahir baru, tapi mereka sama sekali tidak punya hubungan dengan Roh Kudus. Satu kali ada 2 orang berdebat gara-gara lihat ada kura-kura yang kepalanya terpenggal, tapi badannya tetap masih jalan. Lalu mereka berdebat, si A berkata dia sudah mati. Yang si B berkata dia masih hidup. Mereka berdebat terus sampai ada orang ketiga, sudah gak usah debat. Kura-kura itu sebetulnya sudah mati, cuman dia gak sadar kalau sudah mati. Gereja juga sama. Makanya A.W. Tozer, seorang hamba Tuhan, pernah menyuarakan ini kepada gereja dan memberikan peringatan kepada gereja modern. Dia berkata seperti ini. Gereja perjanjian baru atau gereja mula-mula. Kalau Roh Kudus itu diangkat dari gereja, maka 95% gereja mula-mula akan berhenti total kegiatannya. Dan mereka akan tahu perbedaannya ketika Roh Kudus diangkat. Tapi gereja modern, kalau Roh Kudus itu dicabut dari gereja, 95% gereja akan tetap beroperasi. Dan bahkan mereka nggak ngerti perbedaannya. Mereka nggak ngerti
bedanya Roh Kudus diangkat atau tidak diangkat. Itu menandakan bahwa ada banyak gereja beroperasi hanya sebatas organisasi dan bukan organisme yang hidup. Mereka itu bukan lagi batu hidup di hadapan Tuhan, tapi batu yang mati. Kenapa kok mereka mati? Ingat, saudara, kepala gereja adalah Yesus Kristus. Katakan amin. Apa yang bisa membuat kita itu tersambung dengan Yesus? Roh Kudus. Kalau tubuh itu lepas, nggak punya koneksi dengan kepala. Kalau tubuh ini syaraf-syarafnya nggak nyambung ke kepala, saudara, maka tubuh itu sebetulnya mayat hidup. Sebetulnya tubuh itu nggak bisa mengerjakan apapun. Bagaimana tubuh bisa nyambung dengan kepala? Pribadi Roh Kudus. Katakan amin. Itulah sebabnya, saudara, gereja Sardis masih beroperasi pelayanannya. Ibadahnya masih berlangsung. Masih ada jemaat yang hadir, bahkan mungkin ramai pengunjung. Tapi rupa-rupanya mereka mengalami kematian rohani. Kenapa? Karena mereka tidak punya hubungan sama sekali dengan pribadi Roh Kudus. Mengapa demikian? Ada 3 alasan paling tidak. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah sumber kehidupan. Katakan amin. Tanpa Roh Kudus, Anda akan mengalami kematian rohani. Itulah sebabnya Paulus berkata begini, semua pemberitaanku aku tidak sampaikan, aku tidak khotbahkan dengan ini loh, fasih lidah, dengan kata-kata yang meyakinkan, tapi oleh kuasa Roh Kudus. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Aku berkhotbah bukan dengan fasih lidah, dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi bergantung sepenuhnya kepada demonstrasi daripada Roh Kudus. Supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi hikmatmu itu bergantung kepada kuasa Allah. Katakan amin. Secanggih-canggihnya kulkas, fitur-fiturnya canggih, tapi kalau dia nggak tercolok dengan sumber kuasa, dengan listrik, nggak akan ada manfaatnya. Katakan amin. Waktu kita lahir baru, kita ini punya fitur baru loh. Itu namanya manusia baru dalam diri kita. Kita ini punya benih ilahi, kata Yesus. Tapi kalau kita nggak tercolok dengan sumber kuasa, kita nggak punya hubungan sama sekali dengan pribadi Roh Kudus, tetap aja Anda akan kalah dengan dosa. Anda nggak akan mengalami kemenangan. Anda tidak akan hidup berkemenangan. Kenapa? Karena Anda tidak tercolok, tidak punya hubungan sama sekali dengan pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Anda menjalaninya hanya dengan kekuatan sendiri. Menjalani kehidupan kekristenan Anda dengan kekuatan sendiri. Itulah sebabnya, itulah menjadi penyebab kenapa beberapa orang mengalami kematian rohani. Bagi Paulus, Roh Kudus itu bukan ban serep yang kita cari waktu kita butuh. Roh Kudus juga bukan bensin yang kita cari waktu tangki kita kosong. Tapi Roh Kudus itu seperti udara yang kita butuhkan setiap saat. Katakan amin. Itulah definisinya. Itulah arti pentingnya Roh Kudus bagi Paulus. Supaya imanmu tidak bergantung kepada hikmat manusia, tapi imanmu bergantung kepada sumber kuasa itu, yaitu pribadi Roh Kudus. Aku khotbah tidak dengan kata-kata meyakinkan, tapi aku khotbah dengan demonstrasi dari kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu segalanya. Katakan amin. Yang kedua, saudara tidak mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan tanpa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bisa menyempurnakan. Roh Kuduslah yang bisa menolong kita untuk membantu kita menyelesaikan, menyempurnakan semua visi, kehendak, ataupun rencana Allah, misi Allah yang Tuhan mandatkan kepada kita. Makanya dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Kita nggak mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan, misi Tuhan tanpa Roh Kudus. Yang ketiga, hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita menuju kehendaknya. Kalau kita hidup tanpa Roh Kudus, tanpa tuntunan Roh Kudus, kita bisa salah jalan. Bayangkan kalau gereja itu hidup tanpa Roh Kudus, maka gereja ini akan
memiliki program-program yang sebetulnya itu tidak pernah inline, tidak pernah diinspirasi atau bukan kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan gak ada nilai kekalnya. Karena apa? Karena Roh Kudus tidak memimpin, tidak menunjukkan jalan. Itulah sebabnya gereja Sardis itu mati. Apapun yang mereka kerjakan tidak sempurna di hadapan Tuhan. Karena apa? Mereka cuma sebatas organisasi, tapi bukan organisme yang hidup. Jangan salah loh, gereja harus terstruktur, terorganisasi dengan baik. Katakan amin. GMS itu adalah sebuah organisasi, sebuah tubuh. Itu memang terdiri dari organisme yang hidup, katakan amin. Tapi organisme yang hidup ini harus diorganisasi dengan baik. Makanya ada sistem yang terstruktur rapi. Ada sistem syaraf, sistem peredaran darah. Kenapa kok tangan di sini bukan di bawah? Kenapa kok telinga di sini? Semuanya itu terstruktur dengan baik sesuai dengan fungsinya. Bayangkan kalau kakinya nyamping keluar dari body kita, dari perut kita. Kenapa kok kita ini bisa bagus begini? Saudara, semuanya terstruktur dengan baik. Bahkan ada sistem pencernaan, sistem apalagi syaraf, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, semuanya tersistem dengan baik. Kalau ada satu sistem yang rusak, seluruh tubuh goyang. Namun demikian, terorganisasi dengan baik, tapi kalau ini enggak hidup, saudara, coba bayangkan, semuanya terorganisasi dengan baik, tapi kepalanya lepas dari tubuh. Mayat hidup kita, mati kita. Kita adalah organisme yang hidup. Roh Kudus harus memimpin seluruh aspek kehidupan kita. Katakan amin. Bayangkan gereja di Sardis itu cuma organisasi profesional. Mereka punya gembala dan staf profesional. Mereka melakukannya. Tapi Roh Kudus dipojokkan. Roh Kudus gak punya tempat. Roh Kudus dipadamkan di situ. Karya-karya Roh Kudus seperti apa saudara? Karya Roh Kudus di dalam gereja itu juga tidak diizinkan. Makanya saudara, Paulus itu menegur gereja Korintus. Kenapa? Karena gereja Korintus itu terbuka pada pekerjaan Roh Kudus di atas mereka, yaitu karunia-karunia. Tapi mereka menolak pekerjaan Roh Kudus di dalam mereka untuk mendewasakan mereka. Makanya gereja Korintus itu sekalipun penuh dengan karunia, tapi mereka kekanak-kanaan, iri hati, ya, perpecahan, perselisihan nyata di Korintus. Apa teguran Paulus kepada mereka? Paulus berkata, kejarlah kasih, kejarlah karakter, pertumbuhan karakter, terbukalah akan pekerjaan Roh Kudus di dalam. Tapi Paulus bijaksana, dia tidak memadamkan karunia roh di tengah mereka. Paulus menambahkan, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia bernubuat. Paulus tidak memadamkan pekerjaan Roh Kudus di atas mereka yang mengurapi dan memperlengkapi mereka dengan karunia roh. Tapi Paulus mendorong mereka untuk terbuka pada pekerjaan Roh Kudus di dalam mereka yang membentuk dan menempa karakter mereka. Ada amin? Gereja Tesalonika beda. Gereja Tesalonika itu terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus di dalam. Mereka hidup dalam integritas, mereka setia. Saudara, tapi Paulus menegur mereka dengan tegas. Apa tegurannya? Jangan padamkan roh. Jangan menganggap rendah nubuatan. Tapi ujilah segala sesuatu. Kenapa? Karena gereja Tesalonika kebalikan daripada Korintus. Mereka terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus yang membentuk mereka di dalam. Tapi mereka terlalu berhati-hati sampai di titik mereka itu meremehkan, bahkan menganggap rendah karunia Roh Kudus. Mereka memadamkan pekerjaan Roh Kudus. Mereka menjadi terlalu rasional sampai mereka itu memadamkan karya Roh Kudus yang supranatural. Bahkan mereka itu meremehkan nubuatan, meremehkan karunia-karunia Roh Kudus. Ditegur sama Paulus, jangan begitu. Kenapa? Dua-duanya itu pekerjaan Roh Kudus, katakan amin. Yang satu pekerjaan Roh Kudus di dalam, mendewasakan kita. Yang satu itu memberdayakan kita supaya kita ini bisa menolong jiwa-jiwa.
Saudara, contoh. Saudara penuh kasih, saudara itu penyabar. Kalau ketemu sama orang kerasukan, Anda harus pakai karunia Roh Kudus, katakan amin. Anda harus tengking itu dengan kuasa Allah. Halo, amin. Anda mungkin penyabar, saudara. Terus ketemu orang butuh kesembuhan, gimana? Anda butuh karunia kesembuhan. Itu adalah perlengkapan karunia, itu bukan untuk kita, tapi itu adalah bahasa kasih Tuhan untuk menyentuh orang-orang yang membutuhkan. Katakan amin. Dua-duanya penting. Di Sardis, semua pekerjaan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus dan pekerjaannya di dalam maupun di atas, dipojokkan. Sudah, mereka menolak pekerjaan Roh Kudus yang di dalam, makanya mereka itu semua nggak ada satupun yang hidup di dalam kekudusan, nggak ada satupun yang matang atau sempurna di situ itu dewasa. Nggak ada satupun pekerjaan dari mereka itu dikatakan mereka itu tuntas atau selesai. Kenapa? Karena mereka memojokkan Roh Kudus. Bahkan di dalam karunia Roh Kudus pun dipadamkan karunianya. Roh Kudus nggak lagi diizinkan. Makanya bersyukur di GMS kita semua masih kita mengobarkan karunia Roh. Bahasa roh itu juga masih diizinkan untuk di ibadah raya kita berdoa dengan bahasa roh. Saudara, kita terbuka untuk pelayanan atau karunia-karunia Roh Kudus karena itu dari Roh Kudus. Kita tidak padamkan itu di dalam ibadah-ibadah kita. Katakan amin. Saudara, kita tidak boleh memojokkan Roh Kudus. Katakan amin. Sekarang bagaimana solusinya? Sederhana, saya punya 3 poin sederhana, semoga tidak molor. Bagaimana kita bisa berjalan dengan Roh Kudus? Poin yang pertama, catat baik-baik. Perlakukan Roh Kudus sebagai pribadi, bukan sekedar kuasa. Kalau Anda ingin punya hidup berkemenangan, saudara harus punya hubungan yang nyata dengan Roh Kudus. Dimulai dari yang pertama, perlakukan Roh Kudus sebagai seorang pribadi. Katakan amin. Bukan sebatas kuasa. Pastor Puji, saya mah tahu tentang ini. Sudah gak perlu diajarin Roh Kudus itu pribadi. Iya. Sekalipun kita tahu, tapi banyak orang Kristen memperlakukan Roh Kudus layaknya hanya seperti barang atau alat. Dimulai dari mana? Saudara, ajaklah dia bercakap-cakap. Katakan amin. Kalau dia pribadi, berarti dia punya perasaan. Dia bisa di welcome, dia juga bisa merasa tertolak. Dia bisa bangga, dia juga bisa kecewa. Dia bisa bersuka cita, tapi dia juga bisa berduka cita. Pertama-tama, kalau kita mau orangkan Roh Kudus, saudara, bukan menganggap dia sebagai benda mati atau sebagai sebatas pengaruh atau stimulus. Apalagi kalau di kalangan karismatik. Saudara, kadang-kala kita menganggap Roh Kudus itu cuma sebatas urapan. Sebatas karunia. Yes, Roh Kudus bisa memberikan kita urapan dan karunia. Tapi Roh Kudus bukanlah urapan, Roh Kudus bukanlah karunia. Roh Kudus bukanlah kuasa. Katakan amin. Roh Kudus berkuasa, tapi Roh Kudus bukan kuasa. Ajaklah dia bercakap-cakap setiap hari. Pagi hari belajar untuk menyapanya. Ucapkanlah syukur kepadanya. Saudara, saudara perlu untuk mengorangkan Roh Kudus. Saya pakai kata mengorangkan ya. Roh Kudus itu lebih dari orang. Dia Tuhan. Kita harus menganggap dia sebagai seorang pribadi. Sapa dia. Ajak dia bercakap-cakap. Alkitab katakan bahwa roh manusia itu pelita Tuhan. Tempat di mana Tuhan menyelidiki semua isi hatinya. Berarti roh kita itu tempat di mana Tuhan bersekutu dengan kita. Bahkan Anda pun bisa berdoa kepada Roh Kudus itu di dalam hati dan Roh Kudus tahu. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya saudara itu menganggap dia atau memperlakukan dia sebagai seorang pribadi? Libatkan dia, jadikan dia sebagai guru privat saudara. Maksudnya bagaimana? Saudara, begini loh. Yesus satu kali ngomong begini.
adalah lebih berguna bagiku aku naik ke sorga. Supaya aku bisa mengutus seorang penolong yang lain. Yaitu roh kebenaran. Dialah itu yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Lalu Yesus juga ngomong gini, banyak hal yang ingin kukatakan kepadamu tapi hari ini engkau belum mampu menanggungnya. Tapi kalau roh itu datang yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yesus dalam bentuk fisik sebetulnya ingin mengajarkan banyak hal kepada murid-muridnya. Tapi murid-muridnya gak sanggup menanggungnya. Tapi dia berkata nanti kalau roh itu turun, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kalau Anda dengar khotbah seperti ini, saudara, saya nggak peduli, masing-masing kan pasti punya tingkat pengertiannya sendiri, betul ya? Tapi saya akan tabrak aja, saya khotbah. Saudara, tapi beda kalau saya itu ngajarin Anda itu secara private. Makanya kalau Anda sekolah dulu waktu SD, SMP, Anda bisa les. Kenapa? Karena guru Anda di kelas, kalau Anda ketinggalan, dia akan jalan terus. Dia nggak akan berhenti untuk nungguin Anda. Kalau Anda nggak ngerti, dia akan jalan terus. Tapi kalau kita punya guru les privat, dia akan berangkat di titik pengertian kita. Halo, amin. Setiap kita ini punya pengertian yang berbeda-beda tingkatnya. Roh Kudus bisa mengajar kita dimanapun kita berada, di titik manapun. Kuncinya bagaimana? Sering-seringlah bertanya kepada Roh Kudus. Yesus satu kali menceritakan sebuah perumpamaan tentang penabur. Ada benih jatuh di tanah pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, penuh semak duri, tanah yang subur. Tapi murid-muridnya nggak ngerti apa maksudnya. Mereka mendekat lalu berkata, Tuhan, apa arti perumpamaan-perumpamaan itu? Lalu Yesus jawab, kepadamu dikaruniakan rahasia. Dikaruniakan untuk bisa mengerti rahasia kerajaan Allah. Lalu Yesus mulai menjelaskan benih itulah firman. Lalu dijelaskan panjang lebar arti dari perumpamaan itu. Dengan kata lain, saudara, kapan Yesus memberikan penjelasan tentang arti perumpamaan? Ketika murid-murid bertanya. Kalau Anda banyak bertanya kepada Roh Kudus, Dia akan berbicara kepada kita. Halo, amin. Sayangnya kita cenderung skeptis. Beberapa orang itu skeptis, makanya Anda gak pernah punya hubungan yang nyata. Kalau Anda tanya, dia pasti bisa menjawab. Dan dia bisa menjawab lewat banyak hal. Dia bisa menjawab lewat ayat-ayat Alkitab yang kita baca. Dia bisa memberikan kita sebuah kata, sebuah kalimat, atau sebuah pengertian. Ditetesin pengertian lalu berkembang menjadi pengertian yang besar dalam kehidupan saudara. Atau dia bisa memberikan Anda sebuah simbol, gambaran di mental saudara untuk memberikan Anda, untuk berbicara kepada saudara. Bahkan dia bisa bicara lewat mimpi. Sayangnya kita semua seringkali gak percaya. Tapi kalau Anda percaya, dia akan berbicara lewat jalur itu, lewat channel itu. Katakan amin. Sering-seringlah bertanya. Saya ceritakan ya sebuah pengalaman, saudara. Bagaimana Roh Kudus itu di hal sepele pun dia bisa menjawab. Saya punya perpustakaan pribadi, saudara. Karena saya suka baca buku. Tapi yang menjadi struggle buat saya adalah kalau Roh Kudus ingatkan saya sebuah buku, kalau saya mau misalnya khotbah, saya harus baca sesuatu gitu ya. Nyari bukunya kadang susah, saya lupa, apalagi kalau habis pindah rumah. Waduh, bukunya di mana ya? Aku ingat aku punya buku ini tapi letaknya di mana? Itu berkali-kali. Dan saya belajar di pengalaman, semakin saya panik, semakin saya mengeluh, tambah gak ketemu. Tapi ada momen ajaibnya, saya coba tenangkan, saya mulai ngomong, Roh Kudus, aku butuh buku itu, tolong Roh Kudus, kasih tahu. Saya sambil nyari, saya sambil tanya Roh Kudus. Ada momen, kadang tiba-tiba Roh Kudus itu bisa memberikan sebuah highlight. Saya bisa noleh ke satu tempat, lalu kasih highlight. Lalu saya menuju ke sana, bukunya di situ loh saudara. Percaya gak percaya loh. Atau ada momen, Roh Kudus saya tolong ketemukan aku dengan buku ini. Tiba-tiba Roh Kudus bisa ingatkan. Ingatkan. Ada satu momen lagi saya pernah kehilangan
Alkitab saya. Habis pelayanan dan kebetulan saya pelayanan itu ajak anak istri, saudara, sekalian liburan. Waktu pulang, Alkitab saya nggak ketemu, saudara. Saya suruh sekretaris telepon pihak hotel, apakah ketinggalan di hotel, atau saya coba inget-inget apakah ketinggalan di mana, apakah ketinggalan di pesawat atau di mana. Sampai satu titik saya frustasi, saya minta ampun Roh Kudus. Ini Alkitab berharga karena di situ itu ada diary-nya, saudara. Ada banyak janji Tuhan, saya catat apa dan sebagainya. Sorry Tuhan, ini berharga bagiku. Tolong, sorry kok aku bisa lalai. Gak ketemu, saudara, di telepon gak ketemu sampai satu titik. Saya di depan TV, waktu itu ada TV itu lagi ada movie. Saya duduk di depan TV itu, saya bergumam, Roh Kudus, tolong aku. Saya berdoa, tolong ketemukan Alkitabku. Tolong ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saya duduk lalu saya sambil lemas begitu, lalu saya di TV itu tiba-tiba teksnya itu muncul begini, saudara. Percakapannya. Sesuatu yang gone itu gak bisa dicari karena sudah lenyap. Tapi kalau something missing, itu bisa ditemukan. Teks itu loh saudara, tiba-tiba bisa melompat. Kayak Roh Kudus menjawab pertanyaan saya. Percaya gak percaya, tiba-tiba saya rasa damai sejahtera. Alkitabku ketemu. Ini tuh missing, ini cuman terselip. Itu berarti ada di rumah. Tiba-tiba damai sejahtera. Besoknya istri saya tangannya di belakang begini. Kok aku punya kejutan. Surprise. Saya langsung gini, Alkitab kan? Kok tahu? Kamu percaya gak percaya, Roh Kudus sudah ngomong sama aku. Saya ceritakan, ngomongnya itu lewat teks. Percaya gak percaya? Terus yang bikin saya penasaran, nemunya di mana? Ternyata dia ceritakan, mbak pembantunya yang menemukan di lemari baju anak di lantai bawah. Gak mungkin kepikiran di situ. Ternyata kronologisnya itu begini loh. Jadi waktu kita liburan, pakaian anak saya itu dilondrikan, lalu di packing, bersamaan dengan Alkitab di satu koper itu ditumpuk bersama. Jadi waktu pulang, satu tumpukan itu di tengah-tengahnya ada Alkitab, diambil, ditaruh di lemari. Saya mana kepikiran, saudara. Tapi Roh Kudus sudah kasih tahu bahwa itu akan ketemu. Sesimpel itu loh. Anda percaya gak percaya, dia bisa berkata-kata. Dia hidup, katakan amin. Satu kali ada orang buka depot soto, kokinya itu handal. Sotonya rame, depotnya rame, tapi satu titik kokinya keluar bikin depot soto sendiri. Bosnya gak bisa masak. Dia coba masak bikin soto, rasanya kayak bakso. Gak enak. Lalu dia itu berdoa, Roh Kudus tolong. Percaya gak percaya, dia itu tiba-tiba bisa kayak dikasih hikmat. Bukan suara Roh Kudus, bukan dikasih hikmat. Nanti bumbunya ini harus masuk dulu, baru dimasukkan bumbu yang lain. Waktu dia racik, dia coba, rasanya enak dan depotnya jadi rame lagi. Siapa bilang Roh Kudus itu hanya ada di dalam pelayanan? Roh Kudus itu baru jawab kalau kita tanya sesuatu yang rohani tentang CG. Roh Kudus itu bisa ngajarin kita di semua aspek kehidupan kita. Katakan amin. Masalahnya kita gak pernah mengorangkan Roh Kudus. Kita gak pernah menganggap dia adalah sebagai seorang pribadi yang perlu kita dekati untuk kita kenal dan kita kasihi. Kita hanya menganggap dia sebatas kuasa yang kita butuhkan untuk kita pergunakan sekehendak kita. No. Kita harus belajar untuk memperlakukan Roh Kudus sebagai pribadi. Katakan amin. Yang berikutnya, belajar untuk dengarkan suara Roh Kudus. Itu caranya mengorangkan Roh Kudus. Saudara, belajar untuk mengenal suaranya. Domba-dombanya akan mengenal suaranya, kata firman. Dengan kata lain, belajar confident, percaya ketika Anda baca Alkitab, kalau Roh Kudus Anda merasa Roh Kudus berbicara sesuatu, catat. Kalau Roh Kudus memberikan Anda janji, catat. Janji Tuhan, kasih tanggal. Saya biasanya lakukan itu, saudara. Lalu biasanya kalau digenapi, saya juga kasih tanggal. Lalu saya kasih cantang. Saya tulis digenapi. Itu membuat saya makin ngeri. Bukan ngeri. Makin kayak merinding, saudara. Roh Kudus benar-benar ngomong ya.
sampai dia itu menggenapinya. Makin saya confidence bahwa Roh Kudus bisa bicara, makin saya kenal suaranya. Next, saya bisa membedakan ini suara Roh Kudus atau suara setan. Sama-sama bentuknya teguran, tapi kalau Roh Kudus itu menginsyafkan, menemplak. Kalau setan mengintimidasi, membuat kita merasa nggak layak, melabel kita negatif. Itu bedanya. Suara Roh Kudus dengan suara pertimbangan kita sendiri jelas beda. Anda akan membedakan mana suara setan, suara hatimu sendiri, dan suara Roh Kudus. Bahkan mimpi pun, Roh Kudus bisa memberikan mimpi, memberikan pesan lewat mimpi. Setan juga, saudara. Dari mana Anda bisa membedakan? Kalau itu suara Roh Kudus, Anda bangun, itu akan Anda ingat mimpi itu. Dan biasanya Anda akan minta supaya Anda dikasih pesan. Setan juga sama. Anda bangun, Anda akan ingat mimpinya, tapi bedanya nggak ada damai sejahtera. Anda akan bingung dan takut. Itu dari setan. Tapi ada juga yang satu, mimpi karena bunga tidur. Kalau Anda kebanyakan nonton film India, nanti mimpimu juga akan nari-nari di depan tiang. Itu karena Anda kebanyakan nonton, itu bunga tidur. Atau misalnya saudara habis senggolan, mobil senggolan, Anda jengkel. Nah, residu kejengkelan emosi tersebut kebawa ke alam bawah sadar jadi mimpi. Mimpinya jadi mimpi-mimpi yang kayak gitu jengkel atau mimpi yang buruk. Itu bunga tidur karena pengalamanmu sepanjang hari. Anda akan bisa membedakan di situ. Halo, amin. Yang kedua, dengan cepat. Haleluya. Poin kedua, jagalah hati Anda tetap lembut kepada Tuhan. Saudara, pernahkah Anda mendengar ayat, kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Maksudnya begini, saudara, Anda gak mungkin bisa mengizinkan Roh Kudus membentuk Anda kalau Anda keras. Contoh, saya kasih contoh, saudara. Saya ada 2 contoh tapi satu aja. Long time ago, tahun 2011, saya itu pernah bersikap salah kepada seseorang dan saya dikejar sama Roh Kudus. Saya itu pernah melakukan kesalahan itu ini. Saya habis antar pembicara, check out ke hotel, antar ke bandara, lalu pembicara itu berkata, di hotel itu sebelumnya saya belum check out dan di dalamnya itu masih ada perlengkapan hospitality, bahkan buah-buahan masih lengkap, saya nggak sentuh. Kamu bawa pulang aja. Akhirnya saya balik ke hotel itu, saya ambil, saya parkir, saya ambil, lalu saya masuk ke parkiran lagi. Waktu saya keluar, herannya, security-nya malah menutup pintu aksesnya. Saya mundur lagi, ambil sisi yang satunya. Begitu mau keluar, ditutup lagi, saudara. Dengan wajah yang tidak menyenangkan. Lalu dia ngeloyor gitu aja. Saya jengkel, saya beltin gitu ya. Orangnya lihat begini, loh saya kasih kode loh. Gini, tolong dibuka. Saya mau keluar kok malah ditutup. Dia wajahnya nggak enak, dia buka dengan sikap yang nggak enak. Saudara, saya sempat waktu keluar saya sempat buka kaca. Untungnya saya nggak keluar kata-kata yang terlanjur. Saya cuman katakan, Bapak kok begitu? Gitu ya. Lalu istri saya Pastor Lena, kok stop kok nggak apa-apa kok. Jalan aja, jalan udah nggak usah. Ya udah akhirnya saya jalan, lalu istri saya ngomong gini, kita yang salah kok. Loh salah gimana? Orang kita mau keluar malah ditutup begini. Istrinya setelah saya ngomel-ngomel, lalu Pastor Lena ngomong gini, kita itu parkir di tempatnya vale. Kita nggak bayar uang valenya. Saya juga nggak ngerti kalau saya parkir di tempat vale. Saya pokoknya masuk aja. Di situ kan ada protokolnya. Memang yang ngambil itu harus drivernya dan saya harus bayar uang vale kalau memang saya parkir di situ. Tapi saya masih membenarkan diri, kalau gitu kan harusnya dia ngomong baik-baik apa terus pokoknya. Tapi saya sadar hati saya nggak enak, saudara. Hati saya itu nggak enak sekali, hati nurani saya nggak enak. Saya tahu ini Roh Kudus. Walaupun dia nggak ngomong, saya tahu saya utang sesuatu. Dikejar terus, saya pulang itu gelisah. Saya coba membenarkan diri untuk menyumbat atau menyuap hati nuraniku ini. Nggak tahan, saudara. Akhirnya saya bungkus, saya itu habis dikasih kaos oleh-oleh dari orang yang baru dari luar negeri, belum saya pakai, saya bungkus. Lalu saya ngomong sama istri saya mau pergi ke toko buku di mall itu.
Loh tadi kok nggak sekalian? Iya aku mau ke toko buku dulu. Gitu ya, saya nggak ngomong karena saya malu. Saya mau ketemu sama security tadi. Beneran saya sampai di mall itu saya ke toko buku dulu supaya nggak bohong. Saya masuk ke toko buku keluar lagi. Lalu saya ke hotel. Saya ketemu, saya cari di bagian belakang orangnya nggak ada. Lalu saya tanya, Pak yang tadi jaga di sini di mana? Oh dia sekarang jaga di depan. Saya mau ketemu sama dia. Loh ada apa Pak? Gitu. Mungkin bapaknya mungkin diceritain kejadiannya mungkin. Oh enggak Pak, saya utang maaf sama beliau. Akhirnya saya diantarin di depan, dia jaga screen yang di depan saudara. Pintu masuk, yang tas harus masuk begitu. Begitu dia lihat saya, dia kaget saudara. Waduh Bapak ini lagi. Tapi saya ketemu, saya ngomong gini, Pak, saya yang salah tadi, makanya saya mau minta maaf. Oh iya ya Pak, gak apa-apa Pak. Sebagai ungkapan permintaan maaf saya, tolong diterima pemberian. Oh gak perlu Pak. Gak apa-apa Pak, diterima aja. Dibalikin lagi. Itu ramai orang saudara. Gak apa-apa Pak, diterima, dibalikin. Nah ini di zaman sekarang ada dua laki-laki. Sodor-sodoran kado, ini jangan-jangan jeruk makan jeruk ini. Singkat cerita, Pak diterima aja. Saya pulang, saya tuh rasa plong. Saudara. Sebetulnya ada kejadian lagi. Dulu, tapi ini zaman dulu tahun 99 waktu saya jadi CGL pelajar di Surabaya. Saya ketemu sama seorang anak yang susah sekali dibentuk. Baperan. Satu kali momen, saudara. Saya naik jadi coach, dia itu harusnya saya nilik CG-nya, tiba-tiba nggak ada CG-nya ternyata. Loh kok nggak kasih tahu saya? Lalu saya lihat dia di ujung lorong di daerah Darmo Indah. Saya samperin dulu, saya naik motor saudara. Saya tanya, loh kenapa kok nggak ada CG? Saya nggak dijawab saudara, dikacangin dia jalan terus. Saya potong lagi, loh kok tanya kok nggak dijawab? Kok nggak ada CG? Dia ngeloyor lagi saudara. Nah di titik ini saudara, saya premannya muncul. Tapi Kristen premannya. Saya potong dia, saya turun. Ini yang saya lakukan. Waduh ini di streaming lagi. Saya giniin saudara. Saya tunjuk begini. Bertobat kamu. Nah ini preman Kristen. Waduh dia dia langsung gini, langsung dia pulang. Di titik itu langsung saya sadar. Puji, kamu ngapain? Langsung saya hilang damai sejahtera saudara. Saya langsung pergi ke beberapa teman CG saya yang lain, saya minta didoakan. Langsung saya memutuskan malam itu, saya datang ke rumahnya. Gak dibukain sejam saudara. Akhirnya saya pulang, hati saya, waduh gak damai sejahtera. Pas ibadah, orangnya datang saudara. Saya lihat wajahnya, waduh gak menyenangkan sama sekali ini. Itu kayak, tapi sepanjang ibadah, Roh Kudus kejar saya. Sampai di momen mau doa berkat. Kamu datengin dia, peluk dia, dan ngomong, Koko minta maaf, Koko yang salah. Waduh gak bisa, saya penuh pembenaran diri, tapi dia itu sudah kalau saya lakukan itu, waduh nanti dia ngelunjak, nanti begini, begitu. Lagian dia yang salah, saya mulai membenarkan diri. Lalu apa yang terjadi? Di satu titik saya menyerah. Persis seperti yang kasus security tadi. Saya awalnya bergumul, bergulat, tapi akhirnya saya menyerah. Saya akhirnya datengin dia. Dia kaget lihat saya datengin gitu. Lalu saya peluk. Dia tetap kaku terbujur begini saudara. Saya peluk gini, harusnya kan dia peluk, oh iya kok gini. Enggak, dia tegar begini. Saya gini, sorry ya Koko minta maaf. Tegar terus saudara. Saya merasa percuma. Tapi setelah saya minta maaf itu, Koko yang salah. Hati saya plong. Di titik ini, kalau Anda mau punya hubungan yang benar dengan Roh Kudus, Anda harus surrender sama pembentukannya. Kalau Anda bergumul terus, berjuang mengeraskan hati, Anda gak akan alami perubahan hidup. Sampai di titik Anda menyerah, baru Anda akan dibentuk. Katakan amin. Makanya, kenapa kok kita itu mati rohani? Kita gak bertumbuh makin dewasa, sederhana. Saudara, karena kita tidak menjaga hati kita tetap lembut di hadapannya. Itulah sebabnya
kita selalu ada jarak sama Roh Kudus. Makanya Kathryn Kuhlman itu sampai satu titik, Kathryn Kuhlman ini dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dia itu jatuh cinta sama seseorang yang sudah punya istri, sesama hamba Tuhan. Akhirnya mereka menikah. Dan selama pernikahan itu, dia mengaku bertahun-tahun itu aku mengabaikan Roh Kudus. Tapi kali ini aku menyerah, aku gak tahan. Karena dia dikejar Roh Kudus. Akhirnya dia memutuskan hubungannya. Dia tinggalkan pria itu. Dia betul-betul menyerah kepada Roh Kudus. Baru setelah itu dia dipulihkan dan dia diangkat lagi sama Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, saya gak ngerti Anda dikejar apa sama Roh Kudus. Bisa jadi mungkin Anda utang maaf sama seseorang. Anda utang sorry. Bisa jadi Anda harus ngampuni seseorang. Anda dikejar. Atau jangan-jangan maaf ya, Anda utang uang sungguhan sama orang, bukan utang maaf. Tapi sampai hari ini Anda belum bayar. Selama Anda abaikan Roh Kudus, Anda sudah dikejar bayar. Loh, kan aku sudah diampuni, utang dosaku sudah diampuni. Utang dosamu diampuni, tapi utang uangmu belum. Bayar. Gak tahu kenapa kok saya ngomong begini. Saudara, mungkin barang milik orang masih Anda simpan sampai hari ini, belum Anda kembalikan. Kembalikan. Kalau Roh Kudus sudah memberikan Anda sesuatu, saudara, menyerahlah. Katakan amin. Karena selama hati Anda keras, Anda akan selalu punya jarak sama Roh Kudus. Merpati itu nggak meninggalkanmu seperti perjanjian lama, tapi merpati itu seperti kayak pasif dalam kehidupan Anda. Yang terakhir, poin yang terakhir. Saya sudah molor lagi, saudara. Hiduplah dalam petunjuk yang Roh Kudus berikan. Kalau kita anak-anak Allah, baiklah kita dipimpin oleh Roh Allah, kata firman. Maksudnya apa? Bapak Ibu, kalau Roh Kudus sudah menuntun Anda, memberikan Anda terang pewahyuan untuk sesuatu yang perlu Anda kerjakan. Kalau Tuhan suruh Anda belok ke kiri, tapi Anda nggak lakukan, Anda malah ngikutin arus. Di titik itu Anda akan mengeluarkan diri Anda dari keintiman dengan Roh Kudus. Anda akan merasa punya jarak dengan Roh Kudus. Di titik itu sepertinya Roh Kudus gak meninggalkan saudara. Tapi kehadiran yang manis, tuntunannya itu akan pasif. Sampai Anda ikuti tuntunan Roh Kudus, baru dia akan meneruskan tuntunan-tuntunan berikutnya. Katakan amin. Saudara, makanya kalau Anda pakai GPS, saudara, Anda nggak akan terima tuntunan berikutnya kalau Anda nggak taat dulu sama tuntunan pertama. Halo, amin. Setelah Anda ikutin suruh belok kiri, Anda belok kiri, baru nanti akan ada tuntunan berikutnya belok kanan. Dan kalau Anda salah jalan, maka saudara akan disuruh putar balik. Katakan amin. Nggak akan ada tuntunan berikutnya sampai garis finish, kalau Anda nggak ikutin dulu kalau disuruh putar balik. Saudara. Halo, amin. Nah, di sini menggambarkan Tuhan itu sering memberikan kita terang pewahyuan. Kemana kita melangkah. Bagaimana hidup kita ini seharusnya dijalankan. Apalagi di persimpangan. Anda harus memutuskan keputusan-keputusan yang penting. Selama Anda tidak ngikutin petunjuk Tuhan. Di situ sepertinya Tuhan itu akan, Roh Kudus itu akan mundur. Bukan meninggalkanmu, tidak. Tapi Anda sama Roh Kudus itu seperti kayak ada jarak. Dia akan sepertinya diam. Nah, itulah yang menyebabkan gereja Sardis memojokkan Roh Kudus, mengkotakkan Roh Kudus. Seperti kata kitab Yudas, mereka semua itu adalah pemecah belah dan mereka hidup tanpa kendali dan pimpinan Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan ku mau memuliakanmu, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Pernah
melakukan sesuatu, Anda pernah mengambil barang orang meminjam dan itu belum pernah selesai, tidak ada good closure di dalamnya. Anda utang maaf, Anda pun perlu memaafkan seseorang. Intinya sesuatu yang Roh Kudus kejar. Bisa jadi itu hal kecil tapi terus bergaung dalam hati Anda. Dia menunggu Anda menyerah, Bapak Ibu. Mungkin Anda terus mencoba membungkam hati nurani Anda dengan pembenaran demi pembenaran. Saya mau katakan, saudara, itu melelahkan. Dan Anda gak akan alami pembentukan Roh Kudus di dalamnya. Tuhan mau Anda menyerah. Kalau Roh Kudus minta Anda meninggalkan sesuatu, membereskan sesuatu. Roh Kudus pointing sesuatu, ada sesuatu yang tidak berkenan. Gaya hidup, kebiasaan, atau bahkan dosa. Atau bahkan Anda perlu membereskan sesuatu kepada seseorang. Dan Roh Kudus kejar itu. Jangan dilawan. Menyerahlah Roh Kudus. Menyerahlah supaya Roh Kudus bisa menuntaskan pekerjaannya dalam kehidupan saudara. Mari semua pejaman mata sejenak. Berapa banyak di antara Anda yang berkata, Pastor Puji itu saya. Aku banyak mengeraskan hati. Aku tahu itu Roh Kudus yang bicara. Aku tahu Roh Kudus yang memberikanku perasaan tidak nyaman ganjalan itu. Tapi aku selalu abaikan. Aku selalu membenarkan diri. Tapi hari ini aku mau menyerah. Aku mau bereskan itu. Kalau Anda orangnya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa bagimu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Anda tahu Roh Kudus sedang berperkara dalam kehidupan Anda. Angkat tangan, siapa lagi? Dengan cepat, yang angkat tangan. Anda tidak dipermalukan, majulah ke depan sini supaya Anda bisa didoakan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, mereka-mereka yang maju akan dapat kemampuan, kekuatan daripada Roh Kudus untuk membereskannya. Come forward. Dan ku mau memuliakan-Mu. Mari semuanya angkat tangan. Mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupmu bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Bapak hamba berdoa untuk mereka yang maju. Minta Tuhan terus berkarya, bekerja dalam hati mereka. Tuhan minta supaya Tuhan terus menerus ya Tuhan mendampingi mereka.